Halo teman-teman semuanya, dengan gue Radian. Pada video ini mungkin agak berbeda dari video-video sebelumnya gitu ya. Gue pengen membahas tentang permusikan gereja gitu. Karena banyak di antara teman-teman semuanya yang pengen jadi musisi gereja. Salah satunya adalah keyboardis gereja. Nah, tapi nggak tahu nih mulainya dari mana, apa yang perlu dipersiapkan, ya kan? Lalu gimana sih cara-caranya? Nah, mungkin beberapa video ke depan gue bakal menjelaskan beberapa hal yang mungkin bisa membantu teman-teman semuanya. Ini semua bukan berdasarkan referensi tertentu, bukan dari buku atau jurnal tertentu gitu ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman gue yang seutuhnya. Lalu pertanyaannya, apa sih yang perlu dipersiapkan menjadi seorang keyboardis gereja gitu ya? Nah, menjadi keyboardis gereja itu kelihatannya enak gitu ya, kelihatannya gampang gitu. Ketika kita terjun langsung, tidak semudah yang dibayangkan teman-teman. Karena gue dulu juga seperti itu, ngelihat orang main keyboard tampil di gereja, wah itu kayaknya keren banget gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya ada pengorbanan yang perlu dilakukan dalam bentuk persiapan-persiapan diri kita gitu. Nah, jadi gua rangkum ada 3 hal yang perlu dipersiapkan bagi seseorang yang ingin menjadi keyboardis gereja. Apa itu? Nah, langsung aja. Kita yang pertama yaitu skill atau kemampuan. Nah, ini nih, gue perhatiin banyak di gereja-gereja itu, khususnya di gereja gua gitu ya, yang kurang memperhatikan skill ini. Yang penting udah tahu not dari do sampai si, udah bisa fingeringnya dikit-dikit, bisa tampil, bisa mengiringi ibadah. Gitu. Padahal skill ini ya menunjang ibadah itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa musik dan nyanyian itu merupakan komponen besar dalam suatu ibadah. Ya, bayangkan kalau misalnya musik itu tidak bisa membawa suasana, ambience, peribadahan yang baik, apakah jemaat itu bisa masuk ke dalam makna ibadah yang sesungguhnya? Kalau menurut gue enggak. Gitu. Jadi skill itu perlu menjadi suatu pertimbangan penting bagi seseorang yang perlu dipersiapkan untuk ya menjadi seorang musisi gereja, dalam hal ini adalah keyboardis gereja. Pertanyaannya, apakah skill itu hanya didapatkan melalui pendidikan formal saja? Ya kalau begitu berarti nanti semua musisi gereja itu tamatan S1 musik semua gitu ya. Enggak begitu. Ya, skill itu bisa didapatkan dari mana saja. Ada yang memang melalui pendidikan formal, dia sekolah musik, ya kan? Tapi ada juga yang les, itu kan informal gitu. Tapi ada yang lebih minim lagi, yaitu latihan secara mandiri atau otodidak gitu. Ya. Yang terpenting kita menyadari bahwasanya skill itu penting bagi ibadah gitu. Kita bukan hanya sekedar tahu mainnya aja, tapi kita punya variasi dalam bermain, punya referensi dalam bermain gitu. Kalau gue dulu ngelihat orang main, ya ngelihat orang main yang udah lebih hebat dan pro dari gue, lalu gue perhatikan cara dia main, dan ketika di rumah gue praktikkan, itu sudah meningkatkan skill gue walaupun informally gitu. Ya, tapi yang penting adalah kita menganggap skill itu adalah penting. Karena dari beberapa orang yang pernah gue dengar, ya menurut mereka untuk ibadah di gereja itu, menjadi musisi di gereja itu ya nggak perlu skill. Karena dalihnya seperti ini. Yang penting hati lu tulus melayani gitu ya. Ya, tapi kehilangan makna nanti ibadah itu. Tugas berat daripada musisi dan singer sebenarnya adalah membawa suasana
peribadahan itu menjadi hikmat. Itu sebuah tantangan besar bagi seorang pemusik. Gitu. Mungkin ini akan gue bahas sendiri nanti di video terpisah. Nah, bagaimana bisa membawa suasana hikmat itu? Disitulah dibutuhkan skill. Skill ini bukan hanya theoretical musik saja, gitu. Kita harus tahu amplitudo dan lain sebagainya. Enggak hanya itu saja, tapi skill itu bagaimana kita bisa memahami konteks lagu, bagaimana kita bisa menentukan tinggi nada dalam menunjang suasana dan lain sebagainya. Ini nanti mungkin akan gue jelaskan secara terpisah. Tapi yang jelas, yang perlu dipersiapkan menjadi seorang musisi gereja itu adalah skill. Gitu ya. Lalu yang kedua itu apa? Mental. Nah, ini yang seperti yang gue bilang tadi. Ketika lu udah punya skill, lu bisa main di rumah dengan main di gereja itu beda, bro. Ya. Main di gereja dengan main yang tidak dilihat orang itu berbeda. Karena mental lu perlu dibiasakan. Gue dulu mulai terjun di musik gereja, umur gue masih muda, masih sekolah. Ya, gue ingat gue baru ngiringin 2 lagu aja dalam satu ibadah, sisanya orang lain. Itu untuk apa? Itu untuk melatih mental gue supaya terbiasa. Gitu. Latihan mental ini nggak mudah. Kalau istilah pilot katanya itu ada jam terbangnya. Nah, ini yang perlu dipersiapkan. Artinya apa? Lu harus mencoba. Kalau lu nggak mencoba, nunggu pro baru lu tampil, nggak bakalan pro. Gitu ya. Artinya mencoba itu lebih baik. Mental itu timbul dari pengalaman. Nggak bisa lu melatih mental lu main di rumah, berbeda situasinya. Tapi kalau lu udah pernah tampil di mana-mana, di event-event yang dikunjungin banyak orang dan lain sebagainya, disitulah mental itu terbentuk. Nah, itu salah satu poin. Karena apa? Banyak banget musisi-musisi yang gue jumpain itu dia punya skill yang baik, tapi mentalnya tidak baik. Ya, dia tidak bisa bermain di depan banyak orang. Yang tadinya pinter jadi kelihatan bodoh, gitu ya. Nah, ini yang perlu dilatih. Yang ketiga adalah motivasi. Yang berbeda musisi gereja dengan musisi duniawi lah gue bilang ya. Motivasinya itu harus benar-benar baik adanya, yaitu untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam hal ini gue bukan sok suci, tapi ini memang agak sulit buat gue pribadi juga gitu, karena kita yang udah hebat gitu ya, misalnya mainnya, tentu kita pengen lah tampilin yang terbaik gitu, tapi terkadang yang terbaiknya itu bukan buat Tuhan gitu, tapi buat manusia juga. Mungkin dua-duanya gitu ya, tapi kita lebih fokus kepada buat manusianya karena manusia memberikan pujian dan lain sebagainya. Ini bukan perkara mudah, gue pribadi pun masih belajar tentang ini. Tapi yang jelas motivasinya itu jangan untuk mencari ketenaran, jangan untuk mencari uang, karena mencari uang itu bukan di gereja gitu ya. Mencari uang itu kerja gitu. Kalau lo mau jadi musisi, ya musisi profesional gitu. Tapi ketika balik ke gereja, itu adalah sebuah bentuk ya thanksgiving lu gitu sama Tuhan. Jadi motivasi lu juga harus benar gitu. Wah, gue supaya tenar nih, gue pengen jadi musisi gereja. Enggak seperti itu. Gue pengen banyak duit nih, kayaknya enak nih habis ibadah selalu dapat duit, sedangkan gue ngasih kolekte terus. Enggak seperti itu. Gitu ya. Itu jadikan sebagai thanksgiving lu ketika Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya buat lu, dan itu lo berikan kembali sama Tuhan melalui talenta-talenta yang udah diberikan sama lo. Gitu. Jadi motivasi itu penting. Gue merangkum 3 hal ini karena 3 hal ini menjadi basic fundament buat seseorang yang ingin terjun ke musik gereja. Ya, dalam hal ini gue lebih fokus kepada keyboardis gereja karena gue keyboardis gereja. Seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, buat kalian yang ada kerinduan untuk melayani di gereja, itu tidak sesuatu yang salah, tapi tentu bukan perkara mudah juga. Jadi jangan
Ya, anggap bahwasanya menjadi musisi atau keyboardis gereja itu adalah sesuatu yang gampangan. Karena ketika kita terpanggil, kita langsung terjun saja tanpa memperhatikan segala sesuatunya, ya, tanpa memperhatikan skill, mental, dan motivasi kita. Gitu. Ketiganya ini menjadi satu kesatuan. Kita nggak bisa jago di skill aja, tapi kita nggak punya motivasi yang baik, lalu kita nggak punya mental yang baik. Ya. Kita nggak bisa punya mental yang baik aja, PD-nya aja, tapi kita nggak punya skill dan kita motivasi yang nggak baik. Tapi kita juga nggak bisa ada motivasi doang ketika kita tidak ada skill dan tidak ada mental. Ketiganya ini menjadi kesatuan yang utuh, yang perlu dipersiapkan menjadi seorang keyboardis gereja. Oke, jadi ini aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Gue bakal bikin video-video lainnya masih tentang permusikan gereja pada kesempatan berikutnya. Sampai bertemu di video berikutnya.